Ngopi-ngopi, yuk kita mulai ngobrolin pendidikan seru dan berisi. Kopi hangat, obrolan ringan, ide cemerlang buat masa depan. Ngopi-ngopi di sudut kota, diskusi hangat ditemani tawa. Pikiran terbuka tanpa batas, membawa harapan di hari yang cerah. Ngopi-ngopi bersama kita, ciptakan solusi untuk bangsa kita. Ngopi-ngopi inspirasi datang, bimbang bersama kita wujudkan mimpi terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skaga sekalian, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Skaga Podcast bersama saya Budi Iksan hari ini. Tapi kita bukan syuting mabar, karena hari ini kita akan syuting episode perdana Ngopi, ngobrolin pendidikan. Di episode Ngopi, ini berbeda dengan mabar karena kita akan ngobrol santai tentang hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan maupun hal-hal yang di luar pendidikan tapi masih terkait dengan pendidikan. Untuk episode pertama, kita sudah kedatangan seorang tamu, pembina OSIS SMK Negeri 3 Tanah Grogot. Assalamualaikum, halo Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Tas dulu. Tas, Pak. Hati-hati kopinya dong, Pak. Oh iya. Ngopi dulu kan? Oh, iya. Boleh lah ini. Oh iya, kita ngopi dulu dong. Ngopi dulu. Karena acaranya ini ngos-ngosan ini soalnya. Alhamdulillah. Mantap banget ini. Ini buatannya Yanto. Pak Budi. Oh, Yanto. Oh. Kalau di lain kan ada Yanti ya? Oh iya. Sebelah Yanti ya, ini kita Yanto. Oke. Oke. Jadi episode perdana ini kita sengaja ngundang Pak Wahyu karena SMK 3 kan baru aja habis ngadain pemilihan ketua OSIS. Ya, bener nggak sih? Iya, betul. Dan sudah ada hasilnya ya? Sudah ada hasilnya. Yang Ya, terpilih. sudah hasilnya. Boleh deh nanti kita tampilkan ya, editor tolong ditampilkan hasilnya ya. Nanti kita kasih lihat di sini hasilnya. Hasilnya Ya. nanti bisa ditampilkan. Ini. Nah, itu dia hasilnya ya. Ya. Kita ucapin selamat dulu buat yang sudah terpilih. Dan tapi kita nggak ngebahas tentang pemilihan tadi. Kita lebih ngebahas harapannya nih. Harapan SMK 3 terutama dari pembina OSIS sendiri tentang pengurus OSIS ini. Pak Wahyu, gimana menurut Pak Wahyu? Pengurus OSIS ini ke depan apa sih yang diharapin gitu loh, yang pengen ditonjolkan gitu? Oke, terima kasih Pak Budi Iksan ya. Jadi dengan terpilihnya pengurus baru atau ketua OSIS yang terbaru, harapannya ke depannya OSIS semakin lebih aktif, banyak kegiatan ya yang bisa mengembangkan kreativitas atau prestasi-prestasi di bidang kesiswaan di SMK Negeri 3 Tanah Grogot ini gitu. Lebih banyak ya. Iya, betul. Selama ini? Selama ini ada, memang sudah dibilang banyak ya, tapi Hati-hati. ya lebih banyak lagi Iya. gitu. Lebih seperti banyak ini. lagi, lebih berkembang. Lebih berkembang. Artinya sebenarnya yang dulu udah bagus, tapi masa kita berpuas diri gitu Iya. kan? Iya, betul. Nah, kalau menurut Pak Wahyu sendiri nih, kan kita pasti punya kriteria ideal ya. Pengurus OSIS paling ideal menurut Pak Wahyu. Gimana kriterianya gitu? Yang pengurus OSIS yang lebih ideal ya. Paling ya ideal lah istilahnya. Kita pengennya kalian itu jadi sosok yang seperti ini kayak gitu. Itu gimana? Ya. Apa aja tuh? Intinya begini, pengurus OSIS itu bisa diandalkan. Bisa Mau diandalkan, kerja, mau ya, kerja. mau capek. Mau capek. Iya. Dan intinya betul-betul dia bisa mengamalkan profil Pancasila lah ya. Wush, Kan ada 5 sila ya, harus diamalkan lah itu. Pelajar Kan sebagai Pancasila. ya. Wis. Kan itu kan mereka kan sebagai contoh nih untuk siswa-siswa yang lainnya. Jadi tentu mereka harus mengamalkan semua yang ada di 5 sila Pancasila itu. Oke. Dan di selain itu mereka tentu harus diandalkan. Ya. Itu mau capek dan mau kerja tentunya. Itu Ya. Pak Budi. Nah, mau kerja ini sebenarnya mau kerja dan mau capek ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan gitu. Seberapa capek sih sebenarnya pengurus OSIS ini gitu? Ya, jadi begini. Terkadang ada waktu-waktu contohnya siswa lain libur nih. Oh, Nah, iya, contohnya iya. gitu. Tetapi pengurus OSIS itu dituntut untuk masuk untuk mengerjakan sebuah kegiatan. Nah, contohnya pada saat penerimaan siswa baru ya. PPDB, tentu ya. PPDB itu kan tentu yang terlibat di situ untuk membantu pendaftar itu kan dari pengurus OSIS. Nah,
siswa lain libur, mereka tetap harus masuk. Ya, terkadang juga banyak kegiatan-kegiatan yang memerlukan memang tenaga, seperti mengurus lomba-lomba dan sebagainya. Itu butuh tenaga yang ekstra memang. Di saat itulah istilahnya ini loyalitas mereka ya. Iya, loyalitas mereka. Jangan sampai mereka masuk pengurus OSIS hanya mau santai-santai. Jadi tidak mau capek kerjanya, tapi pada saat pelaksanaan tiba-tiba muncul gitu ya. Kan gitu, bukan itu yang diharapkan. Iya, Gitu. iya. Jadi persiapannya nggak ada tuh. Kan biasanya kan pekerjaan-pekerjaan yang paling berat itu pada saat persiapan ya. Nah, itu biasanya Kalau ada pada yang saat hari H kan tinggal tebar pesona aja ya. Iya, hari H itu tinggal pelaksanaan. Sama juga pada saat selesai kegiatan kan biasanya juga jangan sampai ada yang tiba-tiba hilang. Karena kita harus membersihkan, prepare lagi barang-barang yang sudah dipakai dan sebagainya gitu. Ya, apakah kriteria seperti harus juara kelas, ranking, siswanya harus aktif berprestasi di berbagai bidang itu ngaruh nggak sih? Tidak sih, untuk jadi pengurus OSIS itu bukan itu yang ditekankan harus berprestasi di dalam kelas, bukan itu. Enggak ya? Ya, yang penting memang betul-betul kita lihat anaknya apakah dia bisa diandalkan di pengurusan OSIS. Ya, Oh, gitu ya. Kan terkadang kan siswa itu ada sisi lainnya di bakat yang lain, contohnya berorganisasi. Itu walaupun contohnya di kelas agak sedikit kurang, tapi di bidang organisasi dia bisa diandalkan gitu. Kalau selama ini nih kendala yang paling banyak terjadi di dalam kepengurusan OSIS, artinya untuk bisa mencapai OSIS maksimal, ya ternyata banyak kendala nih. Kendalanya Iya. apa aja sih? Jadi kendala yang paling utama itu sebenarnya untuk menyeimbangkan antara pelajaran di kelas dengan kegiatan-kegiatan iya, OSIS. karena Kendalanya itu kegiatannya ya. banyak ya. Kendalanya itu kayak terkadang di kelas itu ada banyak tugas ya yang harus diselesaikan. Apalagi sisi SMK lain, nih ya. di sisi lain itu juga banyak kegiatan-kegiatan OSIS yang harus diselesaikan pula. Jadi itu betul-betul harus mencari waktu, mencari waktu luang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, menyeimbangkanlah antara pelajaran di kelas dengan kegiatan-kegiatan OSIS gitu. Artinya berarti kuncinya memang mereka harus pintar membagi waktu. Membagi gitu waktu. Kan. Nah, gimana nih? Mungkin ada tipsnya nih. Iya. Jadi dilihat dulu dari urgenitasnya. Jadi yang mana yang paling urgen dulu. Kalau memang di kelas itu betul-betul nggak bisa ditinggalkan sama sekali, itu ya silahkan selesaikan dulu urusan di kelas. Tapi kalau misalnya bisa menyusul, masih bisa ditinggalkan, nanti contohnya kalau ada tugas-tugas bisa diselesaikan di kemudian hari, itu ya mungkin bisa ditinggalkan sementara untuk menyelesaikan tugas-tugas di OSIS. Ya, Begitu. gitu ya. Ya. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah jangan jadikan OSIS alasan. Ya, terkadang juga begitu. Jangan sampai menjadikan OSIS alasan untuk ini Keluar kelas. keluar kelas. Ya, karena tapi begini, tentu kalau mereka ada kegiatan pasti akan ada izin dari pembina-pembina OSIS contohnya gitu. Pasti ada dispensasi. Karena jangan sampai kalau cuma mereka izin itu malah larinya kemana gitu kan. Nah, jadi atau itu mungkin ada yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi ikut-ikutan gitu. Jadi betul-betul harus ada izin ke Kontribusinya saya, ya. koordinasi dengan pembina OSIS tentunya. Dan juga mereka ada kontribusi di kegiatan tersebut Iya, gitu. betul. Nggak cuma Jangan sekedar sampai ini. izin tapi izin kegiatan tapi kerjanya cuma duduk-duduk. Aduh, itu nggak bisa ya kan. Betul-betul mereka izin keluar kelas, itu betul-betul kerja gitu ya. Iya. Nah, karena kenapa? Ini betul OSIS ini kan bisa dikatakan sebagai ini ya. Tangan kanan kegiatan-kegiatan kegiatan di sekolah ya. Tanpa pengurus OSIS itu kegiatan-kegiatan di sekolah juga itu ya bisa dikatakan ya nggak maksimal bekerja. Karena kenapa? Yang membantu kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keosisan itu adalah pengurus OSIS. Ya, gitu. Oke. Ngopi? Ya, silakan. Boleh lah. Ayo, Nanti saya ke pohonan kalau nggak sudah ditawarkan kan. Enak nih. Soalnya sambil ngobrol gini memang enaknya ngopi. Jadi kopi kita ini disponsori oleh belum ada sponsor masalahnya, Pak. Ada ini. Itu. Oke, jadi Pak Wahyu, ada satu kata yang saya garis bawahi adalah OSIS ini adalah tangan kanan istilahnya ya, memberikan bantuan kepada sekolah untuk menjalankan program. Nah, Iya, saya jadi teringat ada sebuah stigma yang sebenarnya ini bisa dibilang nggak bagus gitu, bahwa OSIS ini adalah suruhan guru. Suruhan guru-guru. Artinya dia istilahnya ya suruhan-suruhannya guru aja kayak gitu. Iya, Gimana menurut Pak Wahyu untuk stigma yang kayak gitu? Kalau saya sih stigma itu kurang tepat ya Pak Budi ya.
karena memang betul-betul pengurus OSIS ini memiliki kegiatan sendiri. Jadi mereka sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan yang sudah diramu sedemikian rupa kan. Nanti guru-guru ini tinggal mengkoordinir, mengontrol apa sih rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, dilihat loh ini. Nah, tugas guru-guru itu cuma untuk mendampingi saja mereka gitu. Oh, ini ada kegiatan ini silakan dilaksanakan gitu. Nah, OSIS yang melaksanakan, guru-guru yang mendampingi atau mengontrol kegiatan tersebut itu. Jadi kalau suruhan guru itu saya kira kurang tepat gitu lah. Sebenarnya kurang tepat ya. Iya. Tapi Memang nggak tepat. apa namanya, seberapa dibutuhkan sih kemampuan kepemimpinan gitu di dalam kegiatan? Artinya mereka punya kapabilitas untuk memutuskan nggak sih? Ada memberikan keputusan gitu atau semuanya disetir oleh guru? Mereka tergantung Pak Budi ya, tergantung. Jadi ada sesuatu hal yang mereka bisa putuskan sendiri, dan ada juga yang perlu persetujuan guru. Iya. Jadi tergantung apa kondisinya, gitu. Jadi bisa seperti itu, memutuskan sendiri, bisa juga harus ada keputusan guru juga. Oke, Iya. ini menarik ya. Ah. Artinya memang jangan sampai stigma bahwa OSIS itu adalah suruhan guru gitu, Iya, tapi justru betul. menjadi sebuah kebanggaan harusnya. Iya, ya, kebanggaan, untuk betul, OSIS, iya. Ah. bahwa dia sudah terpilih di antara sekian ratus siswa gitu. Kalau Iya, di betul. SMK 3 aja ada 900 siswa, 900-an siswa. Dan Pengurus OSIS dan ada OSIS berapa? 30 orang. 30 orang Iya. yang merupakan perwakilan siswa untuk bisa berlatih berorganisasi di betul. sekolah gitu. Jadi kemarin melewati berbagai jenis seleksi ya. Dari seleksi tertulis sampai tes seleksi wawancara, terpilihlah 30 orang ini untuk menjadi pengurus OSIS. Oke, Gitu. harapannya apa nih untuk pengurus OSIS ini? Harapannya apa yang perlu mereka perbaiki? Atau apa yang perlu mereka tonjolkan lah gitu? Intinya mereka bisa mewadahi aspirasi-aspirasi teman-temannya di kelas. Kita mau melaksanakan apa, kegiatan apa, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan sekolah, mereka juga turut andil dalam kegiatan-kegiatan tersebut untuk membantu seperti itu. Dan ini tentunya nggak saling ini, intinya saling bekerja sama lah, kompak di dalam organisasi itu. Gitu. Oke, sobat Skaga sekalian, ngobrolan singkat kita tadi tentang pengurus OSIS mungkin bisa memberikan wawasan baru lah atau mungkin pandangan baru tentang pengurus OSIS, juga memberikan inspirasi untuk para pengurus OSIS terpilih untuk bagaimana menjadi seorang pengurus OSIS yang diimpikan oleh sekolah dan idealnya seperti itu. Pak Wahyu, terakhir mungkin bisa Oke, disampaikan siap. pesan-kesan atau mungkin apa gitu untuk nggak cuman yang di SMK 3 atau siapapun yang ini tentang pengurus OSIS mungkin. Oke, pesan-pesan saya untuk semuanya di seluruh warga SMK 3 untuk mendukung sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan termasuk kegiatan-kegiatan keosisan biar sekolah kita juga bisa berkembang, bisa lebih dikenal di sekolah di luar lah, seperti itu Pak Budi ya. Itu. Jadi Selama ini, bukan cuma menekankan di intrakurikuler juga, tapi di kegiatan-kegiatan kesiswaan juga seperti itu. Kita akan akhiri untuk episode Oke. hari ini. Terima kasih sobat Skaga sekalian. Dan jangan lupa Ngopi akan hadir setiap minggu dengan obrolan-obrolan menarik tentang pendidikan. Terima kasih Pak Wahyu atas Oke, lagi untuk episode terima pertama. kasih. Sangat Ya, seru sekali ngobrol sama Pak Wahyu. Siap. Selamat untuk pengurus OSIS semua. Semoga bisa bekerja dengan baik. Selamat Iya. bekerja selama 1 tahun. Nah, Dan akhirnya terima kasih. Saya Budi Iksan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.